Narkoba itu kan sifatnya banyak yang udah pakai obat gitu ya, jadi kayak banyak pengaruh dari obat-obatannya sendiri. Jadi kalau misalkan mau diberesin terkait dengan hal ini, ada banyak yang harus diberesin ya. Jadi kalau misalkan yang pertama adalah kenapa dia sampai. Selamat datang di channel YouTube Citra Selebriti. Menyajikan seputar hot news, musik, film, gaya hidup, sport, otomotif, kuliner. Subscribe ya. Sebenarnya metodenya apa sih, Coach? Atau perbedaannya dari hipnotis atau seperti apa sih, Coach? Boleh dijelasin, Coach? Kalau misalkan dibandingkan sama hipnoterapi, dia sebenarnya sih bukan dibandingkan ya, kayak beda cara ya. Jadi kalau misalkan hipnoterapi banyak kan kita memasukkan sugesti ke dalam bawah sadar manusia kan seperti itu ya. Atau mengambil data yang di sini diubah. Tapi kalau misalkan DOIT-RTO itu lebih ke arah mengeluarkan program yang sudah ada. Misal contoh kita malas, kita takut, kita suka marah, itu yang dibuang keluar dari tubuh fisik kita, sehingga jadi benar-benar netral, kosong, kita jadi nggak perlu marah-marah, nggak perlu stres lagi, nggak perlu takut, nggak perlu malas, karena kita bisa buang beban emosinya. Berarti beda sama hipnotis ya, Coach ya? Beda sama hipnotis, terbalikannya. Jadi ini kayak keterbalikan dari hipnotis. Kalau misalkan hipnotis itu memasukkan data, kita mengeluarkan data dari dalam tubuh fisik kita. Seperti itu. Coach, pelatihannya gimana, Coach? Sorry. Pola pelatihannya seperti apa? Pola pelatihan saya biasanya private ya kalau misalkan session barengan, ataupun saya juga bisa dari yang berjumlah banyak seperti itu. Saya pernah ngadain yang 2.500 yang paling banyak ya. Kayak gitu. Coach, ini kan menggunakan alam bawah sadar juga kan, seperti yang Anda katakan tadi, untuk mengeluarkan tapi bukan memasukkan. Tadi rata-rata adalah yang memberikan kesaksian ada karena masa traumatik. Traumatik itu kan terpendam bukan hanya hitungan bulan, hari, atau tahun. Nah, itu efek sampingnya nanti setelah mereka melakukan terapi ini, itu akan bisa kembali lagi kah? Dan dari terapi ini ada efek sampingnya apa? Karena kan manusia selama hidup itu kan akan selalu mengulang atau pasti ada kejadian-kejadian baru. Apakah nanti akan menjadi semacam candu untuk selalu datang ke Anda terus? Kalau efek samping nggak ada, karena dia emosi itu kan dia masuk ya, jadi entry masuk ke dalam tubuh fisik kita. Tadinya kita nggak ada nih emosinya. Lahir kita tanpa emosi, nggak ada anak kecil lahir terus kayak bayi lahir punya banyak fobia, trauma, nggak ada bayi mikirin, aduh nanti ini gimana nih PPKM segala macam, nggak ada bayi stres. Tapi kita punya program itu masuk ke dalam bawah sadar kita keluarin. Saat keluarin kita nggak perlu maintain lagi, kita nggak perlu kendalikan lagi. Kalau dulu kita harus mengendalikan emosi kita terus menerus, karena apa? Ini tetap berada di dalam diri kita. Tapi kalau kita keluarin, dia akan keluar. Sekalinya keluar dia akan sustain. Jadi dia nggak akan bolak-balik harus bersesi-sesi. Tapi dia benar-benar keluar, beban emosinya hilang, netral gitu aja. Dan selama ini udah ada yang kecanduan belum terapi ke Anda? Jadi masalah gue datang lagi nih. Mereka bisa lakukan sendiri. Jadi kalau misalkan udah belajar, mereka embed, tadi banyak yang cerita sharing, mereka buang sendiri beban emosinya. Jadi sekali belajar, ini satu ilmu yang mereka bisa pakai seumur hidup mereka. Jadi kapanpun ada beban emosi, dia nggak harus bergantung sama saya, dia bisa lepaskan beban emosi sendiri. Tapi Coach sudah memonitoring siapapun yang sudah pernah terapi dengan Coach? Saya ada komunitasnya, ada teman-teman yang juga hadir di sini yang jadi panitia, itu semua bukan orang bayaran, tapi mereka yang karena ngerasain hidupnya berubah, bisa beban emosi buang sendiri, mereka datang ke sini ya buat berbagi buat kita semua. Ya seperti itu. Itu contohnya yang lagi di atas, no? Ya, jadi melepasin beban emosi udah nggak bergantung sama saya lagi, tapi mereka lakukan sendiri. Seperti itu. Ya. Baik, langsung. Roy, gimana Roy? Ini dari Bunyet, silakan. Berbi dulu, Berbi masuk tuh. Kalau yang mempunyai problem itu kan nggak dari kalangan atas saja. Ya. Dengan dari ini kan untuk terapi biayanya lumayan mahal. Ya. Nah, berapa sih sebenarnya, dan ada nggak subsidi silang buat orang-orang yang nggak mampu? Ya. Dan ketiga, kalau dengan orang-orang yang problemnya berat, misalkan jadi OTG gitu, orang gila baru gitu, bisa nggak sembuh gitu? Terima kasih. Kalau buat yang sekarang, kalau misalkan banyak yang kan ngeluhin kayak, aduh saya nggak punya uang segala macam, saya ada program gratisannya juga. Jadi mereka banyak banget yang nonton gratisan aja tuh, dari video rekaman saya tuh banyak yang beres persoalan. Ada yang kemarin sharing GERD level 3 tuh parah banget sampai masuk rumah sakit bolak-balik gitu. Cuma nonton doang hilang. Ada yang suaminya meninggal tiba-tiba, stresnya luar biasa, tertekan, depresi banget gitu ya, sedihnya luar biasa gitu sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nonton itu terus hilang. Jadi mereka bisa nonton dari program gratis. Ya, tapi kalau misalkan mau yang lebih mendetail lagi, lebih istilahnya saya benar-benar gali semua problem masalah di bawah sadarnya, nah itu mesti ngambil kelas private seperti itu. Nah, ya mungkin itu loh jawabannya kalau misalnya ada Terkait pertanyaan. biaya tadi berapa? Kalau biaya biasa saya, kalau misalkan buat satu session saya itu sekitar 5 jutaan.
ya buat private ya, karena kan saya langsung tanganin gitu, itu lewat Zoom online ya. Tapi kalau misalkan yang global barengan ikut kelas, biasa range-nya itu saya dulu pernah jual dari angka sekitar 1,7-an gitu ya. Yang paling murahnya dulu kita pernah malah ngadain banyak yang bakti sosial gratisan gitu berkali-kali itu. Tingkatannya nggak kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau langsung sekali sesi? Kalau belajar ngelepasin emosi, satu kali dulu saya belajarnya buat satu kali ngelepasin beban emosinya. Terus kalau yang berikutnya itu bagaimana kita ngeberesin persoalan di keluarga kita, persoalan di keuangan kita, persoalan di diri kita tentang terkait masa lalu, sama diri kita terkait dengan masa depan. Nah itu di breakdown semua, dijadikan 4 hari yang tadi Dokter Lagawa sempat ceritain, dia kelasnya itu 4 hari waktu itu ngikutnya. Nah itu kayak gitu. Coach, ini terkait kan banyak artis juga ya, narkoba ya maksudnya ya. Ya. Ini gimana Coach? Terkait penyalahgunaan narkoba yang artis-artis ataukah bisa disembuhkan langsung atau seperti apa Coach? Jadi narkoba itu kan sifatnya banyak yang udah pakai obat gitu ya, jadi kayak banyak pengaruh dari obat-obatannya sendiri. Jadi kalau misalkan mau diberesin terkait dengan hal ini, ada banyak yang harus diberesin ya. Jadi kalau misalkan yang pertama adalah kenapa dia sampai kecanduan, itu yang kita beresin. Bukan kecanduan itu kan sebenarnya ketika seseorang itu cari pelarian. Karena dia stres, dia nggak bisa mikir misalkan, jadi akhirnya dia pakai obat-obatan. Tapi kalau kita beresin stresnya apa segala macam, dia nggak perlu ngobat lagi. Karena apa? Dia udah tenang kok, happy kok. Kalau ditanya kenapa sih lu ngobat? Kita kira-kira jawabannya, gue stres, gue nggak bisa mikir, gue ini. Itu diberesin semua. Nah ketika itu diberesin, ya udah dia nggak usah pakai obat-obatan, nggak usah minum miras, nggak usah melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Biar mereka bisa just be happy aja dengan diri mereka sendiri. Berarti bisa hilang 30 menitan ya? Nggak bisa 30 menit. Ya, at least kalau menurut saya 90 menit itu session yang ideal. Kalau yang dibilang kayak 15 menit, 3 menit, ya itu adalah momen ketika dia ngelepasin ya. Itu hilang langsung. Itu dia karena cuma tarik nafas 3 menitan hilang gitu. Tapi buat menemukan titiknya itu saya butuh sekitar 60 sampai 90 menit. Buat kayak nge-breakdown apa aja yang sebenarnya bikin emosi kita itu ada gitu. Ya jadi seperti itu.